serta sahabat-sahabat pelayanan yang terkasih dalam Kristus. Sungguh suatu sukacita kita bisa berkumpul kembali di dalam MPK Prayer Community hari ini. Sebuah ruang doa dan penguatan rohani, tempat di mana kita bisa saling menopang, mendoakan, dan mengingat kembali siapa yang menjadi pusat semua pelayanan kita, yang tentu saja adalah Yesus Kristus. Senang sekali saya Julia dari MTKW Bali NTB bisa menyapa dan memandu kita dalam persekutuan MTK Prayer Community malam ini dengan tema Strong Foundation for Christian School. Kita percaya bahwa setelah Kristen yang kuat dimulai dari dasar yang kokoh, yaitu Kristus sendiri. Baiklah, untuk mempersiapkan hati, mari kita bersaat teduh sejenak. Baik, Bapak Ibu, sebagai pujian pembuka ibadah kita malam ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama melalui lagu pujian Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sungguh suatu pujian yang menguatkan hati kita malam ini. Kiranya Tuhan meneguhkan kita untuk terus melayaninya dengan sukacita. Selanjutnya mari kita buka ibadah malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk malam ini. Malam yang Engkau sediakan khusus bagi kami, komunitas MPK, untuk berhenti sejenak dari kesibukan kami dan datang kepadamu, Sang Sumber segala hikmat.
Terima kasih Tuhan karena kami boleh berkumpul dalam satu hati dan satu roh untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya kehadiran-Mu nyata malam ini, dan Engkau rindu menjamah serta memperkuat iman kami. Tuhan, dalam tema malam ini, Strong Foundation for Christian School, kami rindu dibentuk dan diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami sadar, tanpa dasar yang kuat di dalam Kristus, pelayanan pendidikan kami tidak akan bertahan. Maka bukalah hati kami agar siap menerima apa yang Engkau mau nyatakan malam ini, baik melalui pujian, doa, maupun kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Urapi setiap pelayan ibadah dan hadirkan sukacita surgawi di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan, bukan kami, bukan lembaga kami, melainkan Engkau Tuhan atas segala sekolah Kristen di negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah malam ini. Amin. Baik, sebelum kita sampai pada renungan firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kiranya pujian ini menolong kita membuka hati bagi kebenaran firman-Nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dan perenungan singkat dari pembicara kita malam ini. Namun sebelumnya izinkan saya sedikit menyampaikan informasi mengenai siapa Bapak Paul Richardson. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bapak Paul Richardson seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh terbeban untuk pendidikan Kristen di Indonesia. Beliau adalah pendiri dan direktur Yayasan Karis serta Karis Nasional Akademi di Malang, Jawa Timur. Beliau memimpin sebuah jaringan yang terus bertumbuh, lebih dari 40 sekolah Kristen, panti asuhan, dan pelayanan remaja yang kesemuanya berfokus pada anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pak Paul meraih gelar magister di bidang pendidikan dan juga menulis buku yang inspiratif berjudul A Certain Race, Living Your Faith at the Age. Beliau dan istrinya Cindy telah tinggal dan melayani di Indonesia sejak tahun 1999. Mereka dikarunia 3 anak yang telah dewasa dan semuanya tinggal di Amerika. Untuk itu mari kita membuka hati mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Nya. Waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Paul Richardson. Silahkan. Terima kasih Ibu. Selamat malam semua. Shalom di dalam nama Tuhan Yesus.
Saya akan langsung mulai ya, karena saya diberi kira-kira 25 menit dengan materi yang layak 3 jam. Terus ini saya kasih dengan singkat. Nah, tadi pagi saya membaca waktu saat pribadi dengan Tuhan, saya membaca dari 1 Korintus pasal 3. Dan ini menarik bagi saya karena topik yang saya diberi ini Biblical Foundation for Christian Schools, foundation dasarnya untuk sekolah Kristen. Dan yang saya membaca dari 1 Korintus 3 ini karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkan orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Terus ini katanya bahwa tidak bisa punya foundation kecuali itu Yesus. Tetapi mungkin kita tanya, apa artinya itu kalau nyata, kalau hari Selasa pagi, apa artinya ini pondasi itu Yesus? Karena kita membaca tanpa terlalu banyak pikir, ini konsep agak abstrak. Dan saya dengan waktunya yang ada akan mencoba menjelaskan dari perspektif saya tentang pertanyaan ini. Nah, saya akan share screen ini dengan PowerPoint saya ya. Oke. Maaf kalau ada suara-suara di luar. Saya ada asrama di samping dan sekolah di belakang saya. Oke, cara saya mau menjelaskan ini buat dasar atas Yesus. Saya mau kasih seperti umpama, ini factory worker, ini orang yang bekerja di pabrik, dan saya mau membandingkan itu dengan seorang petani. Nah, waktu saya pikir petani, yang saya pikir itu perspektif dari Amerika. Istri saya berasal dari Kansas dan keluarganya orang petani, dan saya tahu caranya mereka luar biasa kerja keras. Terus ini kita lihat orang bekerja di pabrik. Nah, tolong lihat mereka. Dan mereka masuk di pabrik setiap pagi, mungkin jam 8 mereka masuk, dan jam 5 sore mereka boleh pulang, dan mereka bisa menikmati kehidupannya. Mereka bisa tidur sangat baik sepanjang malam dan tidak ada khawatir apapun karena peran itu sangat jelas dan sederhana. Karena ini di bagian assembly lainnya. Tetapi kalau kita lihat seorang petani, kehidupannya jauh lebih menarik. Dia membangun sangat pagi-pagi, terus dia dapat telur-telur, dia pergi ke daerah sapi dan dia dapat susu, terus dia tarik dengan uh, rumput keras. Mungkin hari sama dia mengecat tempat barn itu, mungkin dia harus kasih obat kepada babi yang sakit. Tadi malam itu hujan deras dan dia harus pergi lihat apa kambing aman dari hujan. Nah, kalau kita lihat perbedaan itu, factory mindset dan farmer mindset. Farmer itu ada mindset pemilik. Dia ada tanggung jawab. Ada sesuatu muncul setengah malam, dia harus bangun dan pergi dan membantu. Dan dia ada banyak variasi juga dengan caranya dia memelihara kebun dan semua binatang. Nah, kalau saya kasih umpama ini dengan dunia pastoral, maksud dunia
uh, pelayanan gereja begitu. Ini yang saya lihat adalah farmer mindset. Ini mindset seorang petani. Fokus itu selalu kepada Yesus. Dan pendeta tidak ada ego apapun. Dia tidak berjuang untuk dapat perhatian maksud. Dia benar seorang pelayan. Tujuannya itu mengajar orang. Caranya menjadi murid bukan dia tetapi murid Yesus. Nah, hari Minggu itu bonus aja. Hari Senin itu kapan benar kerja itu mulai. Dan hari Senin pagi dia habiskan banyak jam di dalam doa. Dia berteriak kepada Tuhan sebagai gembala. Terus setelah sarapan dia pergi dan mengunjungi orang-orang jemaat. Dia duduk dengan mereka, dia tanya banyak tentang bagaimana mereka supaya dia bisa mengerti mereka. Dan karena sering begini, seorang pendeta sangat kenal orang-orang di gerejanya. Dia kenal kalau mereka sakit hati atau sedih atau caranya hatinya terluka. Dan dengan relasi sangat dekat dengan mereka, mereka semakin percaya seorang pelayan ini. Terus ini dia juga bisa berdoa untuk setiap orang masing-masing itu setiap hari. Terus waktu dia pergi ke toko, dia lihat seorang di antri dan dia share Yesus dengan orang itu. Dan dia tanya orang itu dengan cara apa dia bisa berdoa untuk dia. Ternyata anaknya sakit dan dia janji akan berdoa untuk anaknya. Seorang hamba Tuhan ini ajak orang datang ke rumahnya untuk makan malam bersama. Dia juga memimpin Bible study itu setiap midweek, itu hari Rabu malam. Dan setiap pagi dia bertemu dengan beberapa orang untuk memuridkan mereka. Mengapa? Karena mereka seorang yang dia lihat ada potensial sebagai menjadi pemimpin. Kalau hari Senin dia bertemu hanya dengan pria yang sudah suami, sudah bapak untuk memperkuatkan hatinya sebagai suami dan bapak. Hari Selasa dia ajak ibu-ibu untuk pergi dan melayani di panti asuhan. Kalau Rabu lagi dia bertemu dengan remaja untuk memuridkan mereka. Dan 4 kali seminggu dia pergi ke SMA untuk dapat waktu bersama dengan remaja yang dia percaya akan menjadi pemimpin. Oke, terus itu farmer mindset. Seorang hamba Tuhan ini tidak clock in, clock out. Ini full time, ini panggilannya. Dan ini membawa dia kepada banyak petualangan. Nah, kalau kita pikir tentang factory mindset di pendidikan Kristen, yang banyak saya mendengar itu fokus kepada kurikulum, program, dan sistem. Dan terkadang orang datang ke sini di Karis dan mereka mau tahu, gunakan kurikulum apa, program apa, gunakan sistem apa. Nah, ingat yang kita baru menulis, kita baru membaca dari 1 Korintus pasal 3. Tidak bisa membangun dasar, foundation, kecuali atas Yesus. Nah, saya tidak maksud bahwa kurikulum tidak baik, atau program tidak baik, atau sistem tidak baik. Tetapi kalau ini fokusnya, kalau kita tergantung pada hal ini alasan kita gagal, maksud gagal, waktu api bakar sekolah Kristen kita lenyap. Nah, farmer mindset dengan pendidikan Kristen ini fokus kepada apa? Kepada hati seorang pendidik. Terus kalau farmer mindset di dalam sekolah Kristen, mirip sedikit seperti ini. Setiap pagi pemimpin sekolah mengajar
semua kepala sekolah, juga semua guru dari firman Tuhan. Dan setiap minggu mereka bertemu bersama untuk berdoa bersama. Dan mereka berdoa untuk semua anaknya. Dan waktu guru masuk ruangan kelas, mereka masuk sebelum anak masuk. Dan mereka keliling dan berdoa untuk setiap kursi. Dan mereka berdoa untuk setiap anak yang akan duduk di kursi itu. Mereka berdoa dengan hati. Mereka berdoa dengan menangis. Dan mereka ada teman-teman dekat yang di sekolahnya yang juga ada pergumulan hati dan mereka berdoa bersama. Terkadang mereka menangis sambil berdoa dan mereka sering puasa untuk anak-anak dan orang tuanya. Khususnya kalau ada berita seperti ada anak cerita kalau orang tuanya sedang bercerai atau papanya tinggalkan keluarganya begitu. Dan guru akan puasa untuk mereka dan berdoa untuk mereka. Dan juga semua pendidik sangat sadar bagaimana di dunia ini ada banyak korupsi di dalam otak dan hati anak. Dan iblis sedang kejar untuk mencuri jiwa setiap anak. Dan setiap hari waktu guru masuk di sekolah, hati guru tahu sejahat dunia ini. Dan guru sangat mengerti kalau anak ini akan lulus dan pergi dari sekolah ini. Dia akan masuk di dunia gelap. Terus gurunya bertemu dan sharing bersama. Terkadang sharing dari sedih, terkadang dengan merayakan senang hati. Mereka tidak lihat murid, yang mereka lihat itu anak yang punya hati, punya jiwa. Mereka tidak lihat kelas. Mereka lihat setiap anak yang individual, ada nama, ada keluarga, ada mimpi, ada kepribadian, ada jiwa. Ini bukan produk pabrik. Setiap anak ada cerita sendiri. Dan dia juga ada ketakutan dan yang dia khawatir. Terus kita semua partners ya. Dan kita maju bersama dan mengalami pelayanan bersama. Selama 2 semester kita bersama. Dan kalau ada seorang sakit, kita semua kumpul dan berdoa untuk dia. Waktu ada seorang punya krisis di rumah, mungkin orang tuanya bercerai, semua teman-teman kumpul dan memperkuatkan hatinya. Nah, yang saya baru cerita bukan kurikulum. Ini bukan sistem, bukan program. Tetapi ini benar intinya pelayanan dan ini butuh orang yang rela bekerja keras dan memberi kehidupan maupun memberi nyawanya untuk anaknya. Nah, saya akan membaca sedikit dari Kisah Para Rasul pasal 20. Saya tidak ada waktu untuk membaca semuanya. Kalau ada waktu nanti malam, teman-teman silakan membaca dari ayat 17 sampai 38. Maaf, ini saya bahasa Inggris supaya lebih cepat dan silakan ikut dengan Alkitab sendiri ya. Dari Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders. Terus ini dia akan kembali dan bertemu pemimpin di gereja di Efesus dan waktu dia tiba di sana dia berkata kepada mereka, kalian tahu caranya saya hidup sepanjang saya bersama dengan kalian. Dari hari pertama saya datang ke provinsi di Asia di sini. Dan saya melayani Tuhan dengan rendah hati besar. Dan dengan air mata. Dan saya sering diuji oleh musuh saya. Dan kalian tahu bagaimana saya tidak berhenti untuk khotbah atau mengajar apapun yang akan menjadi bantu bagi Anda. Dan setiap hari ini saya mengajar kalian secara umum, juga saya keliling pergi rumah ke rumah ke rumah. Dan ini dari ayat 26 ya. Terus ini saya berkata kepada kalian hari ini bahwa saya tidak ada saya tidak I'm innocent of the blood ya. Saya tidak bersalah apapun. Kalau seandainya orang masuk di neraka, itu bukan karena saya tidak mencoba.
karena saya kasih kepada kalian, yaitu firman Tuhan dan maksud Tuhan. Terus tolong menjaga kalian diri sendiri dan menjaga domba. Karena Roh Kudus buat kalian pemimpin mereka. Terus gembalakan mereka, gereja Tuhan yang Dia beli dengan darahnya sendiri. Dan saya tahu bahwa setelahnya saya pergi, ada serigala yang ganas akan datang dan akan serangan kepada mereka. Bahkan dari kalian sendiri akan ada orang muncul untuk menipu dan distorsi dengan yang kebenaran, dan supaya untuk ambil murid untuk dia sendiri. Terus ini waspadalah, ingat bahwa 3 tahun saya tidak pernah berhenti dengan pelayanan saya, malam juga hari dengan air mata. Terus ini dia berkata, kalian tahu bagaimana cara tangan ini saya sendiri, saya bekerja keras dan isi butuh orang lain, juga butuh saya sendiri. Dengan semua yang saya lakukan, saya menunjukkan bahwa dengan bekerja keras begini, kita harus membantu yang lemah. Terus katanya waktu Paulus ini sudah selesai berbicara, dia berlutut bersama dengan mereka dan berdoa bersama. Semuanya menangis dan peluk dia dan cium dia. Nah, ada beberapa prinsip yang saya mau ambil dari ini. Yang pertama ini, kalau ini terikat dengan dasar Yesus, yaitu untuk sekolah Kristen. Di sini ambil dari ayat 18. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Kamu tahu bagaimana aku hidup. Kamu tidak hanya tahu yang aku berkata. Maksud guru, anak tahu caranya guru hidup dan akan menarik kepada Yesus. Kalau anak lihat caranya guru hidup, tidak hanya yang guru berkata. Terus ini prinsip pelayanan di dalam sekolah Kristen yang sangat luar biasa. Dengan kerja keras begini, kita harus membantu orang yang lemah. Alasan apa mungkin banyak sekolah Kristen gagal, pilot, tidak ada banyak anak? Apa mungkin karena orang punya mindset pabrik, bukan mindset petani? Yang ketiga, maka menangislah mereka semua terus seduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka mencium dia. Nah, kalau kita pikir bagaimana ini, saya ingat ada seorang misionaris namanya Ibu Yudith yang di sini. Mungkin Pak Peter masih ingat Bu Yudith yang dulu di Bandung. Terus dia memuridkan dia menang beberapa orang sama keluarganya kepada Yesus. Terus setelah lama, mungkin 20 tahun di sini, dia mau pergi ke bandara. Mereka membawa dia ke bandara. Dan semuanya orang pergi ke Juanda, Surabaya bersama dengan Bu Yudith. Dan mereka tidak mau lepas dia. Mereka tidak mau dia pergi, dan mereka semua menangis dan peluk dan mencium dia begitu. Ini saya tidak akan pernah lupa. Bagaimana orang yang punya mindset petani punya dampak pengaruh luar biasa besar. Sampai sangat dekat, akrab, seperti hati akrab dengan hati. Dan itu yang kita lihat di sekolah Kristen yang punya dasar itu Yesus. Terus katanya Paulus, dia sebagai tawanan roh aku pergi.
Maksud sekolahnya punya orang, punya guru, punya pemimpin yang isi dengan Roh Kudus. Tidak secara ringan tetapi sebagai tawanan. Dan katanya dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dalam banyak air mata dan dalam pencobaan-pencobaan. Dan kita lihat bagaimana Rasul Paulus ini hatinya hidup di sana dan emosinya muncul juga di sana. Ini kita lihat berkali-kali bagaimana Rasul Paulus cerita, bagaimana dia menangis, sama mereka juga menangis. Ini sedekat mereka. Itu juga ayat 31 dengan air matanya. Terus katanya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini juga kita lihat kalau sekolah ada guru yang ada panggilan sangat kuat bahwa ini sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Dan mereka datang ke sekolah setiap hari untuk memberi nyawanya, memberi kehidupannya, memberi hatinya kepada anak-anak. Dan mereka tahu bahwa anak ini akan diserangi oleh serigala. Terus katanya Paulus menggembalakan jemaat Allah. Dan saya berkata kepada guru-guru di sini di Karis, menggembalakan anak-anak yang duduk di depan kamu ini setiap hari. Karena serigala-serigala ganas akan masuk di tengah kamu dan tidak akan menyayangi kawanan itu. Oke, teman-teman, ini dengan kira-kira di bawah 30 menit itu yang caranya saya mau menjelaskan apa itu dasar kuat untuk pendidikan Kristen. Saya percaya kalau kepala sekolah, direktur sekolah, atau pemimpin di sekolah ada mindset petani, bukan mindset pabrik, pengaruhnya akan menular dengan secara pelan. Orang lain akan diinfeksi dengan virus itu cinta kepada Tuhan Yesus di dalam hati pemimpin. Dan itu juga akan mengalir kepada guru lain dan guru lain. Dan secara pelan, nah ini Karis ini sudah umur 20, hampir 25 tahun ini, tahun depan. Saya ingat waktu mungkin 10% awalnya punya mindset petani. Terus 20 dan 25%. Dengan banyak tahun itu berkembang sampai 50%. Kalau sudah lewat 50%, ini ada critical mass. Maksud mayoritas staff punya farmer mindset, bukan pabrik mindset. Dan kalau saya lihat Karis ini sekarang, kalau saya akan menebak, mungkin saya estimasi 80% lebih dari pendidik dan staff, kantor staff juga ada farmer mindset. Baru saya datang dari back to school night, banyak orang tua. Terus guru dengan senang hati datang malam, mereka tidak minta gaji ekstra. Karena mereka punya farmer mindset. Ini tanggung jawab mereka. Mereka merasa ini pemilik. Mereka pemilik Karis. Bukan Pak Paul yang pemilik Karis. Bukan yayasan yang pemilik Karis. Mereka sendiri merasa ini panggilan saya. Dan saya rela masuk hari Sabtu. Saya rela membawa anak di mission trip. Dan menginap 2-3 malam di tempat lain. Dan saya hampir tidak pernah sejak banyak tahun mendengar ada siapapun di sini di Karis mengeluh. Pak Peter, terima kasih atas ajak saya untuk cerita sedikit tentang The Foundation for Christian Schools ya. Dan saya minta maaf kalau penjelasan ini kurang lengkap. Terima kasih semua teman-teman. Oke, Ya, thank terima you, Pak kasih. Paul.
Pak Paul atas firman yang disampaikan sungguh menguatkan dan menyegarkan kita ya sekaligus encourage us to rethink the factory mindset and consider the farmer mindset instead. Terima kasih. Silakan Pak Peter untuk sharing tentang karis. Ya, terima kasih Pak Paul. Saya sudah rekanan dengan Pak Paul cukup lama ya. Bahkan sejak sebelum menikah sudah kenal Pak Paul. Maaf, saya baru baru sembuh dari apa batuk, jadi belum pulih sekali. Teman-teman, eh, Karis Academy bukan sekolah yang paling top di Indonesia, tapi saya sudah puluhan tahun mendampingi sebagai board member, sebagai pembina, karena saya juga kenal ayahnya sejak hidup ya. Eh, Papa, papa mamanya sudah meninggal. Eh, ini saya minta maaf nih, lagi mau memperbesar ini saya dulu nih. Nah, oke. Jadi saya kenal dengan ayahnya, dengan kokonya dulu, baru kenal dengan Papa Richardson ya. Jadi memang Karis Academy agak agak unik, teman-teman. Saya tidak tahu harapan teman-teman mendengarkan dari Pak Paul malam hari ini apa ya. Ternyata memang kembali nggak bisa lepas daripada firman Tuhan. Dan saya bersyukur ketika melihat 10%, 20%, sampai detik atau hari ini sudah 80% farmers mindset. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, karena tujuan visi misi daripada Karis Academy ini adalah shaping future leaders. Bagaimana seperti Paul, ini juga namanya ini ya, Paul juga nih, Paulus gitu ya, kepada Timothy, Timothy kepada yang lain terus menularkan akan mindset ini. Bagaimana nurturing readers. Jadi nurturing reader itu menumbuhkan, bukan hanya memberikan knowledge, tapi karakternya dibentuk. Bagaimana supaya karakter murid itu setiap hari dibentuk. Dan Paul sendiri walaupun pendiri, direktur, dia juga mengajar, dia juga jadi guru di dalam. Bahkan pelajaran agama semua yang SMA itu semua sudah melalui daripada pengajaran Paul ya. Saya sering mendengar di dalam kelas agamanya, luar biasa dia memperhatikan anak-anaknya satu persatu dengan unik, sehingga hampir semua orang tua Karis kenal Paul. Kenapa? Karena memang anaknya pernah dididik sama Paul. Nah, bagaimana kreativitas daripada murid itu distimulasi? Ada murid yang kurang ya, ada yang betul-betul membutuhkan perlakuan khusus, bahkan tidak punya teman, tetap dirangkul sama Paul. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri karena ada satu anak yang sekarang sedang dinaiki ya. Dia tadinya nggak punya teman, tapi dia sekarang punya keyakinan diri karena dia betul-betul punya karakter di dalam Kristus. Jadi teman-teman memang ini waktu itu Pak Christine Sebua juga sempat ke sana dan Pak Paul juga sedang membantu sekarang beberapa sekolah di bawah BNKP begitu ya. Di sebelah kanan itu Ibu Reli, direktur daripada TFM ya. Bersyukur Karis selama 24 tahun mau menginjak 25 tahun luar biasa Tuhan berkati dari tahun ke tahun. Ini saya menyaksikan bahwa ada banyak guru-guru yang bergabung itu turnovernya sangat sedikit. Artinya setelah masuk, mereka merasakan ada keluarga, ada family, bertumbuh bersama dengan murid, dengan orang tua itu menjadi satu kesatuan begitu ya. Nah, Paul sendiri menjadi mentor dan dia disciple ya. Ini Bu Maria yang paling kanan di bawah itu sejak Karis berdiri, beliau sudah 24 tahun. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tugas akhir dari S3 ya. Kami sudah mau punya S3 dari guru-guru Kalis ya. Yang di sebelah kiri nomor 2 itu Bu Susan tahun lalu di wisuda S3. Jadi Karis sebetulnya punya mimpi bagaimana punya FKIP sendiri. Paus sedang bermimpi, Peter, if we have 400 students, we could send every year 100 teachers. Kenapa? Karena memang bukan masalah sertifikasi guru, tetapi lab school-nya di dalam Karis. Ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi ini waktu ulang tahun ke-20 itu 4 tahun lalu sedang COVID ya. Nah, Ibu Susan, ini semua adalah kepala sekolah
ya. Di luar itu ada satu Ibu Leli, ketua TFM. Setiap tahun mereka 2 kali selalu tugas ke pedalaman ya, ke Sumba, ke Papua, ke Mentawai, ke dan sebagainya. Dan kami setiap tahun board member dan seluruh leadership ya, dari kepala sekolah, kemudian bagian direktur keuangan, personalia, sampai semua pemimpin sampai IT itu ikut retreat semua. Saya bersyukur ikut dalam retreat itu dan merasakan ada satu unity ya, kesatuan di dalam visi, misi dan satu hati di dalam pelayanan. Jadi ke pemimpin-pemimpin yang Paul anggap itu bukan hanya board member seperti saya, teman-teman. Kepala sekolah itu pun menjadi satu kesatuan dengan board member begitu ya. Ini di dalam Karis sehingga mereka pun leaders. Nah, Karis menekankan kembali karakter building, sport dan juga sportivitas gitu ya. Kesatuan hati, para guru saling interaksi dan bisa mingle. Dan bersyukur tiap tahun Karis melakukan teacher conference ya. Kurang lebih ada 300 peserta, bukan hanya sekolah Kristen. Bapak Ibu bisa lihat yang berjilbab juga. Kami sangat terbuka karena mereka tahu kita Kristen, tapi mereka tahu bahwa karakter building di sekolah Karis itu sangat baik. Jadi bukan hanya di sekitar Malang, di beberapa luar kota mereka datang untuk mengikuti conference ya. Dan banyak sekali sponsor, ada 25 sampai 30 sponsor. Jadi Karis tidak mengeluarkan uang, sponsor, bahkan orang tua murid. Yang saya terharu adalah semua yang jadi panitia, tidak ada guru yang pendaftaran, kemudian yang bagikan badge, memperhatikan makanan, semua itu orang tua yang terlibat. Ini sama dengan sekolahnya Pak Juliono ya, Cahaya Bangsa ya, karena keponakan saya juga jadi orang tua di sana. Mirip, kita sepupu gitu ya dengan Cahaya Bangsa. Nah, teman-teman, bagaimana mereka ingin belajar di lab school itu menerapkan ya sesuatu spirit ya daripada yang visi misi itu ditularkan kepada murid-murid yang mereka ajar. Jadi TFM itu didirikan tahun 2010 ya. Memang mimpi Paul ini bukan mendirikan satu sekolah di Indonesia. Dia punya hati bagaimana memberkati banyak sekolah di Indonesia. Oleh sebab itu transformation program berbeda dengan Pak David punya ya. Kami memang 4 tahun lama gitu ya. Dan memang investasi waktu dana yang tidak sedikit begitu ya. 4 tahun mereka sekolah di UT, Universitas Terbuka, karena Karis tidak punya FKIP. Tapi lab school-nya 4 tahun di dalam. Jadi misalnya PKSD ya mereka magang di SD gitu ya. Yang TK ya di TK, SMP di SMP dan sebagainya. Nah, TFN ini puji Tuhan tahun lalu meluluskan 16 guru dan dikirim ke sekolah-sekolah yang kami bantu ya, khususnya 54 sekolah kami bantu di bawah Karis. Nah, ada duplikasi. Nah, makanya ini penting sekali sebetulnya saya mengusulkan juga ke Pak, tapi belum belum dibahas ya, bahwa sekolah Kristen harus punya lab school. Jadi Karis Waingapu ini fotokopi daripada Karis Malang ya. Pak Ardi sudah 4 tahun jadi guru, dia orang Sumba punya beban, dia kembali ke Sumba, ditanya sama Paul, apa yang kamu akan lakukan buka sekolah? Dan Karis sangat mendukung. Kami sudah ada 1 hektar pembangunan di sana gitu ya. Dan puji Tuhan baru tahun ke-8 mau masuk ke-9. Karis sudah menolak student begitu banyak ya. Jadi kami sekarang sudah 2 rombel nih, dipaksa gitu karena demand-nya tinggi dan ini sudah surplus, tidak didukung lagi secara operasional dan sebagainya. Jadi memang Sumba menjadi satu model dari Malang. Nah, berharap teman-teman bahwa kehadiran Karis Waingapu ini akan menjadi satu teacher training program ke depan untuk mensuplai guru-guru di bagian timur Indonesia ya. Jajaran guru kami sangat dekat ya, mirip sekali dengan di Malang. Direktur sekolah dengan guru-guru ini sangat dekat sekali ya. Ini Ardi direktur dan Faith bukan secara kebetulan nikah dengan kakak kembar daripada Ardi yang namanya Erdi. Dia orang Amerika yang benar-benar tergerak oleh sharing
Paul di California, dia jadi misionari, akhirnya jadi orang Sumba ya, orang bule di sana. Dia jadi kepala sekolah SD, sekarang naik jadi kepala sekolah SMP. Nah, waktu Pak Handoko datang ke sana, saya ajak ke Karis, dia kaget karena anak-anak sangat responsif ya. Kelas 4 bahasa Inggrisnya sangat lancar sekali. Tapi bukan hanya knowledge yang dipentingkan, mereka bahasa Inggrisnya luar biasa. Tetapi karakternya harus seperti yang Pak Paul katakan itu. Fondasi sekolah Kristen, kuncinya adalah dari guru. Dan saya lihat turnover guru di Karis Malang sangat-sangat kecil, jarang yang keluar. Keluar itu kalau harus pindah, suaminya kerja atau memang ada hal tertentu begitu, jarang keluar di sana. Nah, teman-teman, saya bersyukur di Karis Waingapu ini saat ini ya, karena ini fotonya 2 tahun lalu, saat ini sudah sekitar 30 guru ya, dari preschool sampai SMP sudah ada. Jadi sudah mulai 2 rombel masuk. Dan Karis Tambolaka baru 2 tahun lalu, sebetulnya yayasannya sudah 4 tahun lalu ya, mereka sudah punya asrama yang baik. Sekolahnya baru 2 tahun lalu menduplikasi atau jiplakan dari Karis Waingapu. Nah ini sebetulnya penularan sekolah dengan fondasi kekristenan yang kuat ini penting ya. Pak Beni pengusaha salah satu di Bandung ya. Kalau teman-teman tahu perusahaan PT Ateja ya 80% ekspor menghasilkan barang yang sangat luar biasa tekstil dan sekarang maju terus. CSR-nya dibangun sekolah dan rumah sakit di Sumba Barat. Jadi kami tidak membiayai sekolah ini. Bahkan saya ngomong, Beni nggak usah pakai nama Karis. Nggak, Pak Peter, saya pengen tetap pakai Karis. Jadi di timur ada satu, di barat ada satu. Jadi ini nanti akan jadi lab school yang membantu sekolah-sekolah di desa-desa ya. Jadi Karis Waingapu bantu di Sumba Timur, Karis Tambolaka itu membantu di bagian barat dan barat daya. Nah ini di Karis Tambolaka tahun ini sudah mulai SD dan gurunya dari kami, dari Malang. Dan selain itu Yayasan Terang Kasih Anugerah ini mereka juga mengirim murid-murid ditaruh di Malang untuk persiapan meningkat ke SD 2, 3, 4 sampai SMP dan SMA. Mereka investasi sendiri untuk mengutus calon guru gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kenapa Karis sangat punya beban untuk punya eh, TTC atau labs? Karena TTC itu bukan hanya mempersiapkan guru dengan kurikulum, tapi 4 tahun betul-betul dibentuk karakternya, dibentuk pemahaman teologianya seperti apa yang Paul katakan tadi ya, fondasinya harus betul-betul menghidupi firman dan itu diimpartasikan kepada murid. Itu apa yang dilakukan di Karis. Jadi Karis Waingapu membantu program Elevate School juga begitu banyak ya. Sebelum mereka SD, mereka ada PAUD, kemudian TK, baru ke SD. Nah ini bertahap teman-teman. Ini yang dilakukan oleh Karis. 3 bulan mereka diutus di calon guru-guru PAUD itu di Malang ya. Ini namanya Elevate yang di Karbit memang tentu. Yang 4 tahun itu calon untuk guru inti ya. Nah, ini contoh sekolah PAUD. Kemudian sudah ada SD di 5 lokasi di Sumba Timur ya. Di Sumba Timur kami sekarang membantu 22 sekolah, di Sumba Barat 2 sekolah, jadi ada 24 yang lainnya di luar Sumba. Nah, ini saya cepat sekali karena waktu ya. Ini beberapa PAUD yang sebagian sudah ada SD ya. Eh, ini di bawah Pak Ardi. Jadi Pak Ardi selain direktur daripada Waingapu, dia juga belusukan ke desa-desa, termasuk saya sekarang mentor daripada Pak Ardi yang mendukung ya. Nanti 2 minggu lagi saya akan berangkat ke Sumba selama 5 hari. Jadi teman-teman ini yang dilakukan Karis, bagaimana guru mendapatkan impartasi dari direktur sekolah, kepala sekolah yang sudah betul-betul menghidupi visi misi Karis, kemudian menghidupi Injil dan kebenaran, itu mengimpartasi kepada murid ya.
Ini banyak sekali. Saya berkunjung 2 tahun lalu di PAUD Elevate Karuku. Juga saya ke SD Tanah Rara ya. Ini beberapa sekolah yang memang dibina oleh Karis. Sejak Karis Waingapu berdiri hampir 9 tahun lalu, Ardi sudah membantu banyak sekali sekolah di desa-desa. Sehingga teman-teman bisa lihat memang kuncinya adalah impartasi kebenaran kepada calon guru. Dan ini investasi dan perlu pengorbanan ya, karena discipleship itu adalah mahal ya. Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa salvation is free, discipleship is costly. Jadi membentuk guru itu tidak instan. Sekolah Kristen itu bukan program sebetulnya. Maka saya agak agak khawatir ya di MPK program demi program kita dibombardir. Bukannya salah ya, tetapi saya pribadi tidak terbiasa. Saya lebih fokus kepada beberapa orang mentor, tapi betul-betul bisa multiply begitu ya. Nah, inilah sebetulnya yang dilakukan oleh Karis, teman-teman. Dan setiap bulan atau 2 bulan, guru-guru di desa itu yang begitu banyak didatangkan ke Waingapu dan mereka dibentuk selama 1 hari penuh, diberikan kurikulum dan dibawa kembali ke desa. Jadi memang mereka lab school-nya itu tidak bisa tiap hari ya, kecuali ada calon guru sebagai asisten yang sudah lulus S1, biasanya 2 tahun jadi asisten, baru jadi guru tetap. Jadi di Karisumba meniru apa yang dilakukan di Karis Malang. Nah, kami juga membantu beberapa sekolah yang jauh di pedalaman ya, seperti NIPI, ini di Eyüp. NIPI sudah lulus 4 tahun di Karis, kemudian dia praktek di Op Anggen ya di bawah Bapak Scotty 4 tahun, kemudian dia merintis 2021 di Eyüp. Ini tidak ada listrik sama sekali. Dan saya luar biasa melihat NIPI seorang pemimpin yang punya visi ya. NIPI ini di tengah-tengah itu yang pakai baju ini nih teman-teman. Ini NIPI ini. Nah, saya bersyukur saya punya kesempatan dengan NIPI, saya mentor dia, kemudian NIPI kita berdoa supaya visi kamu ke depan adalah mentoring guru-guru yang potensi. Jadi kembali lagi teman-teman, fondasi daripada sekolah Kristen, kuncinya adalah multiplikasi di dalam pemuridan. Nah, ini yang saya bisa sharingkan pada malam hari ini, bukan teori, bukan program, kembali lagi, sekolah Kristen kembali, program sebagus apapun tidak akan menumbuhkan karakter murid, hanya menumbuhkan otak jadi pinter begitu ya. Tapi bagaimana sekolah Kristen memiliki murid yang berkarakter Kristus, yang nantinya betul-betul setelah lulus bisa menjadi berkat di marketplace, bahkan kami berdoa ada politikus, pemimpin, DPR dan sebagainya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan karena keluar daripada sekolah Kristen. Nah, itu yang saya bisa tambahkan, bagikan implementasi daripada Karis yang multiply leaders untuk punya fondasi yang kuat di dalam biblical perspektif untuk menjadi pemimpin sekolah yang Karis bantu. Terima kasih, saya Oke. kembalikan kepada Ibu Vero, Oke. Ibu Terima kasih Julie. Pak Peter untuk sharingnya, menginspirasi kita yang lain ya untuk eh, bisa mengikutinya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan,
Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat. Pokok doa syafaat pertama akan dibawakan oleh Ibu Veronica Lee, kemudian pokok doa syafaat kedua oleh Ibu Mariana Rajawani, pokok doa syafaat ketiga oleh Bapak Denny, dan setelah doa syafaat yang ketiga, maka ibadah kita akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Fu. Kami persilahkan. Kami persilahkan untuk Ibu Veronica Lee. Mic-nya di unmute Bu Vero. Mic-nya. Bu Ena bisa mic-nya di unmute ya. Teh. Ya, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita tunduk kepala. Bapa yang maha baik yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu. Terima kasih atas segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk ikut dalam pelayanan pendidikan ini. Terima kasih Tuhan untuk murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini kami Tuhan, kami mau lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk sekolah-sekolah Kristen yang ada di Nusantara ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau dukung pelayanan sekolah-sekolah Kristen ini Tuhan. Menjadi wadah di mana generasi-generasi penerus kami boleh dididik dan dibangun di dalam iman semakin cinta kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pengurus sinode, para gereja-gereja pendiri sekolah Kristen ini Tuhan, dan juga kepada pengurus yayasan, guru-guru serta jajaran Tuhan yang bertugas dalam sekolah Kristen ini untuk tetap memiliki visi dan misi yang kuat dalam menjalankan pendidikan di sekolah-sekolah Kristen ini Tuhan, yaitu visi misi mengabarkan Injil. Karena kami percaya Tuhan Injil lah yang menjadi kekuatan kami. Seperti yang diberitakan tadi Tuhan, Pak Paul dan Pak Peter sudah sharing kepada kami. Salvation is free Tuhan, tapi disciples is costly. Kami mohon Tuhan, segala yang sulit ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau menolong setiap sekolah-sekolah ini untuk bisa terus pada visi dan misi menjadi tempat di mana murid-murid Kristus itu boleh tumbuh, boleh eh, mendapatkan pendidikan yang baik, dan di akhir nanti Tuhan kami percaya di masa depan ada generasi-generasi penerus yang boleh membawa DNA Kristus dalam hidup mereka, boleh menjalankan pemerintahan, bahkan di marketplace Tuhan mereka boleh menjadi sinar kemuliaan Tuhan yang menjadi terang Tuhan. Kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak terbatas. Engkau Allah yang bisa mewujudkan ini buat sekolah-sekolah Kristen Tuhan. Mohon ampun apabila ada sekolah-sekolah yang saat ini kehilangan visi. Mari Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk bisa membalikan mereka, menumbuhkan visi dan misi yang benar, menjalankan amanat agung yang dari Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mohon Engkau yang beracara, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap sekolah Kristen untuk bisa em, menjalankan visi dan misi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami naikkan doa syukur kami. Amin. Ya, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami untuk berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan mengumpulkan kami dari berbagai tempat. Kami bersekutu dan kami berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami mau berdoa Tuhan untuk para guru Kristen dan staf yang menjalankan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Tuhan, Engkau adalah guru yang sejati. Tuhan Yesus, Engkau adalah guru yang sudah menjadi teladan bagi kami. Kami mau berdoa supaya kami para guru Tuhan bisa meneladani hidupmu Tuhan, yang berbagi hidupmu dengan murid-muridmu Tuhan, sehingga murid-muridmu dapat menjadi saksimu untuk memberitakan siapa Engkau Tuhan, di mana Engkau mengutus mereka.
Kau memberkati juga Tuhan para staf yang menjalankan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia ini Tuhan. Kami mau berdoa agar kepala sekolah, guru-guru dan para staf mempunyai pemahaman Kristen worldview yang kuat dan dalam Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan yang mengirim orang-orang untuk mengajarkan bagi mereka yang belum mengerti tentang Christian worldview ini dan mengimplementasikannya di dalam sekolah mereka dan terlebih-lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan mereka sehingga Tuhan mereka sungguh menjadi wakilmu dan menjadi teladan karena mereka mengimpartasikan karakter Kristus kepada anak-anak didik mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk para siswa-siswi Kristen setelah mereka lulus. Tuhan memberkati juga mereka. Kami berdoa supaya apa yang mereka dapatkan selama mereka bersekolah di sekolah Kristen Tuhan, itu sungguh Tuhan menjadi modal bagi mereka untuk mereka boleh hidup di tengah-tengah dunia ini yang jauh daripada Engkau. Kami berdoa supaya mereka berkarya bagi Engkau Tuhan dan namamu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa yang tidak sempurna ini, tetapi yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru sejati itu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam bidang pendidikan. Kami boleh melayani Tuhan di wadah MPK, Majelis Pendidikan Kristen. Dan kami tahu Tuhan setiap pelayanan kami harus lebih bersungguh-sungguh lagi Tuhan. Dan kami mau bertumbuh di dalam pelayanan kami mau menjadi berkat dari pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat MPK, Majelis Pendidikan Kristen ini, buat setiap pimpinan, pengurus, dan setiap kami yang melayani di lembaga ini Tuhan. Biar kami melayani dengan hati yang tulus, kami melayani hati yang benar-benar untuk mengasihi Tuhan, dan kami bisa menjalankan pelayanan ini dengan baik Tuhan. Dan kami berdoa biar MPK bisa menjadi jembatan dalam kolaborasi ya Tuhan antar setiap stakeholder, baik itu lembaga pendidikan, yayasan, sinode, gereja, para profesional dan pengusaha Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kesatuan hati di antara kami sehingga setiap yang kami lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan itu bukan untuk kepentingan setiap orang, tapi semuanya itu bagi nama Tuhan, dan setiap sekolah yang membantu sekolah, sekolah yang mementorin sekolah, semua itu bisa berhasil, semua bisa menghasilkan dampak yang luar biasa Tuhan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dan itu bukan hanya menjadi suatu kegiatan yang biasa-biasa Tuhan, tapi melalui pelayanan di MPK ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kami merindukan Tuhan agar sekolah membantu sekolah, sekolah mementor sekolah, dan bahkan sekolah mengadopsi sekolah Tuhan benar-benar bisa terwujud. Dan itu adalah bagian dari transformasi sekolah Kristen di pelayanan kami. Dan transformasi sekolah Kristen bisa terwujud di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi yang lemah. Tuhan yang memberikan melengkapi bagi yang masih kekurangan. Dan Tuhan yang akan memberikan menuntun bagi yang baru memulai ya Tuhan. Dan setiap kolaborasi yang tulus akan menjadikan transformasi bagi sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia di bawah MPK ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bahwa suatu saat kami akan melihat bahwa banyak sekolah-sekolah yang dapat menghasilkan siswa-siswa yang berintegritas, siswa-siswa yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa rencana Allah ini akan tergenapi melalui pelayanan Majelis Pendidikan Kristen ini bagi sekolah-sekolah, dan kolaborasi ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap doa, permohonan kami, dan firman yang telah disampaikan Tuhan. Semua itu bisa menggugah hati setiap para pengurus di sekolah-sekolah dan para pemilik sekolah, yayasan, dan sinode gereja, dan siapapun Tuhan boleh ikut ambil bagian
melayani pekerjaan Tuhan melalui MPK. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa yang akan memampukan kita bekerja di ladangnya di dunia pendidikan Kristus. Cinta kasih dan keselamatan Kristus Yesus yang akan senantiasa kita beritakan. Serta penghiburan, pimpinan yang sempurna, penyertaan sampai ke akhir zaman dari Allah Roh Kudus. Turun atas engkau. Berkat Allah Tritunggal ini turun atas kita semua. Menyertai karya hidup kita. Memuridkan, pergi ke ladang Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah, kehendak Tuhan hadir di Indonesia melalui pendidikan Kristen. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semua sudah hadir. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Paul, juga Bapak Ibu yang sudah ambil bagian dalam ibadah prayer community malam ini. Jangan lupa untuk terus bergabung dalam MPK Prayer Community di pertemuan mendatang. Pengumumannya Bu Shirley kah yang akan menyampaikan? Oh saya, oke. Baik, Bapak Ibu, ada satu pengumuman. Jadi MPK akan mengadakan lomba cerdas cermat Alkitab dan besok pukul 10 ada Zoom untuk technical meeting seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu pengurus MPKW bisa menyampaikannya kepada pengurus yang lain untuk hadir dan join sehingga kita paham mengenai mekanisme lomba cerdas cermat Alkitab ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dan juga untuk Bapak Ibu bisa hadir kembali ya pada MPK Prayer Jumat 22 Agustus di jam yang sama jam 7 untuk WIB, jam 8 untuk WITA dan jam 9 untuk WIT. Pak Ibu sebelum kita berpisah satu dengan yang lain mohon bisa buka kameranya, kita akan berfoto bersama. Bu Susan Bu atau Yuli, Bu Enah ya. ada beberapa kepala sekolah yang saya perkenalkan. Tadi saya lihat ada Oh boleh. Ibu Maria Santoso, ada Ibu Susan, ada Ibu Leli, Ketua TFM ya. Oke. Terima kasih Ya. Bu Leli sudah hadir. Ini semua dari Karis nih. Oke, terima kasih Pak Peter. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir menyediakan waktunya. Silahkan kita akan berfoto bersama. Bapak Ibu berikan senyum yang termanis. Oke. Bu Ena ya yang akan ini. Oke, siap. Bu Ena. Ya. Ibu aja, Ibu. Bapak Ibu, mari kita berfoto. Jelas Ibu? Ya. Ya, silakan. Terdengar Ibu, terdengar ya. 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 Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga, tetap tersenyum. 1, 2, 3. Baik. Slide yang terakhir keempat. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima kasih semua. malam. Tuhan memberkati. Selamat